Ya kalau sebenarnya kita berharap secara komprehensif dari perdebatan yang hanya bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, ya saya kira kita tidak akan mendapatkan apapun. Tapi paling tidak dalam debat nanti malam ini yang terakhir, kalau saya secara pribadi berharap ya, entah itu Anies, Prabowo Subianto dan Ganjar, bikin deklarasi secara terbuka. Kalau saya jadi presiden, pengangguran ya bisa dikurangi 5%. Kalau saya sudah jadi presiden setahun 2 tahun. Nah itu yang kita tunggu, Pak. Kalau cuman menjabarkan ini, bagaimana SDM kita mulai kesehatan, pendidikan, kemudian ada kail, ada pancing. Saya kira semua orang bisa bicara itu dan bisa ditemplate oleh semua calon. Ini kan soal bagaimana mereka yang agak sedikit berbeda saja. Kalau kubunya nomor 2 misalnya Prabowo Subianto ini kan makan gratis, susu gratis. Kalau Anies dan Ganjar ini misalnya dengan bahwa mereka ini ya pendidikan itu penting bagian dari resource SDM. Yang menjadi pertanyaan kita misalnya yang dari dulu saya menunggu ada komitmen politik yang disampaikan dalam debat. Kalau saya terpilih jadi presiden tahun pertama pengangguran bisa saya kurangi 1%, itu kan mantap, Pak. Yang kedua misalnya 2 tahun jadi presiden disparitas kekayaan antara orang kaya dan yang miskin itu bisa dipangkas. Hilirisasi itu tidak hanya numpuk di satu tempat tapi di tempat yang lain dan berfaedah untuk masyarakat sekitar. Itu yang saya kira akan menjadi quote yang pasti akan diingat oleh publik. Kalau menurut saya supply data ini kan pasti komprehensif kok. Pendukungnya ini saya kira siap, pasti ada success story yang akan disampaikan soal apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Begitupun dengan kubu Prabowo yang disebut oleh Bang Dhanil sebagai presiden lux ya, karena dianggap mewakili kepentingan politik penguasa dan Jokowi hari ini. Begitupun dengan Ganjar, success story-nya di Jawa Tengah 2 periode. Yang belum ditangkap oleh publik adalah janji politik mereka kalau jadi presiden. Kemiskinan, pengangguran, disparitas ekonomi, tentang hilirisasi, dan apapun persoalan negara ini bisa tuntas dalam kurun berapa tahun mereka jadi presiden. Ingat loh, presiden itu bukan 15 tahun. Presiden itu cuma 5 tahun. Apa yang bisa Anda lakukan terkait dengan kemiskinan, kesenjangan, dan seterusnya ini dalam waktu 5 tahun Nah, itu. kemarin itu memang banyak isu yang sudah disampaikan, misalnya hilirisasi ataupun kemiskinan apapun sudah, tapi memang menurut Anda yang benar-benar berpengaruh dan berbeda itu harus berani menyebutkan durasinya. Misalnya contoh, kalau dulu saya ingat misalnya Pak SBY JK atau dalam presiden-presiden yang sebelumnya itu wah 100 hari atau dalam waktu setahun 2 tahun harus seperti itu ya. Menurut saya penting karena ini semacam time schedule sebenarnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya kemiskinan terbuka kita itu 5%. Kira-kira 5% ini kemiskinan bisa dipangkas dan diselesaikan dalam kurun berapa tahun? Kalau jadi presiden 6 bulan, setahun, 2 tahun, atau jangan-jangan 5% ini nggak pernah berkurang selama 5 tahun menjadi presiden. Bagi saya seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan apa target-target politiknya yang akan dicapai kalau jadi presiden. Kan ini yang sebenarnya ditunggu oleh publik ya. Kalau saya selalu mengatakan informasi apapun terkait dengan tema debat nanti malam itu ahli, profesor, guru besar pasti berkumpul memberikan backup data dan informasi. Yang paling penting adalah komitmen dan janji politik seorang calon presiden nanti malam yang ditunggu. Dan waktu adalah menentukan, Jis. Ya, ini waktu ya. Coba nih saya mau tanya sama Mbak Devi menanggapi apa yang dikatakan Mas Adi ini. Jadi kalau data kayaknya itu kurang kemakan sama masyarakat terutama para pemilih muda. Apakah memang harus ada komitmen politik atau ada target politik yang sudah disampaikan tadi supaya kemudian ini menjadi sebuah powerful statement dari masing-masing capres? Ya, menarik tadi data yang disampaikan Soza bahwa misalnya pengangguran menurut BPS sekarang kan sekitar 7,8 juta dan menariknya itu menurun sebenarnya dari tahun lalu, tapi yang menurun untuk masyarakat di bawah SMA itu malah banyak dapat kerjaan. Nah, masyarakat yang pendidikan tinggi nggak dapat kerjaan. Nah, ini nggak heran kalau tadi bicara diskusi di sosmed karena akses itu biasanya justru dengan orang-orang yang lebih mampu untuk tanda kutip ngomel. Nggak heran kalau pembicaraan jadi rame di medsos gitu. Tapi apakah itu menjawab kebutuhan? Faktanya justru pertanian itu yang 29% orang tuh bertani. Tapi pertanyaannya apakah pertanian sudah bisa menjadi lumbung kesejahteraan bukan menjadi tempat limbung kesejahteraan? Nah, persis konsep apa yang akan ditawarkan oleh 3 presiden ini? Jelas-jelas datanya banyakkan orang bertani, tapi kira-kira Anda mau buat apa nih? Nah, kalau bicara tadi persoalan timeline yang disampaikan oleh beliau, sederhana, semua negara maju, Korea dan sebagainya gitu ya, Singapura dan sebagainya, mereka start ini. Yang saya mau garis bawahi adalah, saya disclaimer, persoalan sosial biasanya jarang dilirik oleh politisi manapun di seluruh dunia. Kenapa, Mbak? Karena impact-nya paling cepat 20-30 tahun, sedangkan mereka memerintah hanya 5 tahun. Yang memang paling penting adalah bagaimana benang merahnya.
hari ini Korea bisa maju, hari ini Singapura dan sebagainya bisa maju karena semua dimulai dari tahun 70-80. Kalau hari ini kita ada masalah, bukan karena beberapa saat lalu, ini karena Akumulasi tahun 70-an 80-an gitu ya. Nah, artinya memang ini isu yang sebenarnya nggak seksi dalam konteks politik. Nah, kalau bicara bagaimana memutus salah satu mata rantai tanda kutip kelimbungan negara ini, jelas saya setuju tadi Sosa udah bilang isu soal pendidikan. Nah, bicara pendidikan, bagaimana misalnya bertahapnya? Kunci utamanya adalah guru. Anda tahu kan terakhir data OJK menunjukkan guru itu adalah korban pinjol terbesar karena gajinya paling rendah. Gak sejahtera ya. Padahal di luarnya negara-negara yang maju itu jelas gurunya paling sejahtera. Di Korea hanya 5% dari lulusan terbaik yang bisa menjadi guru. Jadi masuk guru tuh gontok-gontokan, bukan kemudian masuk startup. Orang nggak berebut jadi CEO, orang berebut ingin jadi guru, gitu ya. Bahkan guru dari level PAUD, bukan yang hanya sekedar di universitas. Nah, misalnya kalau bicara 5 tahun, 1 tahun pertama oke, saya akan naikkan gaji guru SD dulu semua. Yang lain biarin aja dulu, business as usual. Baru tahun kedua guru SMP, baru tahun ketiga guru SMA. Itu kan lebih clear dan lebih bisa diukur. Jadi jangan ngacak gitu loh. Artinya tetap ada prioritas. Ingat, menjadi presiden paling lama 2 kali pemerintahan. Jangan berpikir bahwa kita akan menjadi pemimpin 200 tahun. Sehingga semua persoalan ingin kita selesaikan. No, Anda pilih mana yang paling strategik dan signifikan dan atur seperti itu. SD dulu, misalnya dalam konteks pendidikan ya. SD dulu pokoknya 1 tahun ini saya pastikan SD dari Maroke ke Sabang itu semuanya gajinya minimal guru SD paling rendah 20 juta. Clear, SD aja dulu, SMP biarin dulu. Nanti begitu selesai baru tahun kedua dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya itu jauh lebih mudah terukur dan masyarakat juga sebagai pemegang saham negeri ini dengan mudah menuntutnya. Loh, ini mana nih tahun pertama? Katanya SD dulu, belum kelar. Kita nggak akan ngomongin SMP. Ya nggak apa-apa, karena presiden pasti akan berganti. Biarkan itu menjadi tongkat estafet ke siapapun pemimpin berikutnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.